Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Teacher harap kalian dalam keadaan sehat ya nak. Pagi ini kita akan belajar tematik, yaitu subtema 2. Hidup rukun, masih tentang hidup rukun, tapi ini hidup rukun di tempat bermain. Coba perhatikan bukumu halaman 15. Kita akan belajar dari halaman 15. Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan, teacher? Nah, di bukumu ada pengertian atau penjelasan tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Nah, di sini juga teacher akan jelaskan tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan isinya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu, sama seperti pengertiannya tadi. Nah, ciri-ciri kalimat ajakan itu disertai dengan kata ayo dan juga mari. Ini nanti kamu pindahkan ke buku catatanmu ya. Kemudian kita lihat contohnya nih, menggunakan kata ayo. Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan, katanya. Nah, kata ayo di sini adalah ciri khas untuk kalimat ajakan. Ayo. Kemudian di bukumu halaman 15 ada kata ayo kita berangkat, ibu sudah menunggu. Mari kita belajar bersama. Atau enggak, Hansen, ayo kita bermain di lapangan. Gavion ngajak si Willy, nanti sore ayo kita belajar bersama. Jadi ada kata ayo, ada kata mari. Kemudian perhatikan bukumu halaman 15. Di bawahnya ada ayo menulis. Nah, di sini teacher nggak tampilkan di slide. Kamu perhatikan bukumu saja halaman 15 nomor 1 di ayo menulis. Tulislah kalimat ajakan berdasarkan situasi berikut. Nah, situasi pertama atau nomor 1, kamu mengajak temanmu untuk bermain bersama. Jadi kamu disuruh mengajak temanmu yang untuk bermain bersama. Kamu pikirkan temanmu yang mana yang mau kamu ajak. Misalkan nih, si Grace mau ajak si Greta. Greta, nanti sore mari kita bermain bersama di lapangan gitu. Atau Greta, mari kita bermain bersama. Gunakan kalimat-kalimat yang sederhana dulu ya nak, jangan terlalu panjang. Atau si Giohana ngajak si Amel, bermain bersama yuk. Jadi ada kata ajakan. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 3 kemudian nomor 4 kamu kerjakan di buku paket kamu ya nak. Nah, itu tugas kamu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar tentang membandingkan dua bilangan ratusan. Nah, kebetulan di bukumu tidak ada penjelasannya kan? Langsung ayo berlatih kan? Nah, di sini teacher kasih penjelasan cara membandingkan bilangan ratusan. Nah, bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Jika ratusannya sama, bandingkan puluhan. Jika puluhannya sama, bandingkan satuannya. Nah, ini kita disuruh membandingkan dua bilangan ratusan. Caranya ada 3 tadi kan? Ada 3. Yang pertama membandingkan ratusannya dulu. Kalau sama-sama 300, berarti kita bandingkan lagi puluhannya. Ternyata sama-sama 70. Nah, yang terakhir ini nggak mungkin sama. Dan kalaupun sama, kita bisa lihat dari yang syarat ketiga, yaitu jika puluhan sama, bandingkan satuannya. Kalau di yang pertama 7, yang di kedua 3, jadi jelas
bahwa bilangan pertama lebih besar dibandingkan bilangan kedua. Misalkan nih, ada 358 dengan 359. Nah, caranya yang pertama, katanya tadi ratusannya dulu kita bandingkan. Nih, ternyata sama-sama 300. Kalau sama-sama 300, kita bandingkan puluhannya. Sama-sama 50 ternyata. Kemudian kita bandingkan satuannya. Di sini satuannya 8, di sini 9. Mana yang lebih besar ya? 8 atau 9? Ternyata yang lebih besar 9. Jelaslah bahwa bilangan 359 ini lebih besar dibandingkan ini 358. Sampai di situ paham? Atau kita buat contoh yang lain dengan angka yang berbeda lagi. Nih, misalkan nih 320 dengan 150. Nah, di sini kita bisa bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Nah, di sini ratusannya 3, di sini ratusannya 1. Tanpa harus memperhatikan syarat berikutnya, sudah jelas bahwa bilangan inilah yang paling besar. Sampai situ paham? Oke, teacher harap sudah paham ya. Kemudian bandingkan dua bilangan berikut. Nih, di sini ada 137, di sini ada 173. Manakah bilangan yang lebih besar? Manakah bilangan yang lebih kecil? Nah, di sini kita diajak untuk menentukan. Tadi ada 3 syarat. Jika ada 2 bilangan seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah membandingkan ratusannya terlebih dahulu. Nah, bilangan ratusan yang mana di sini? Apakah 3 dengan 7? Tidak ya, itu satuan. Yang menjadi bilangan ratusannya adalah 1 di sini, 1 juga di sini. Ternyata bilangan ratusannya sama besar. Kita lihat ke syarat yang kedua, puluhan yang kita bandingkan. Nah, di sini puluhannya 3, di sini 7. Berarti yang lebih besar yang mana? Tuh, 7. Jelaslah ini merupakan bilangan yang lebih besar. Dan ini bilangan yang lebih kecil. Sampai situ paham? Oke, teacher harap kalian paham. Sekarang kita masuk ke yang ada contoh nih teacher buat. Nah, di sini ada tumpukan buku. Satu tumpukan ini adalah ratusan ya. Berarti ini ada 300. Bagian A 300. Nah, ternyata sama-sama 300 juga. Nah, kemudian kita bandingkan yang puluhannya. Puluhannya di bagian A ada 3 dan di bagian B di bagian A ada 30, di bagian B ada 60. Tentulah A lebih kecil daripada B. Nah, di sini teacher buat tanda lebih kecil dan lebih besarnya. Harusnya teacher buat di sini lebih kecil. Ditulis ya, lebih kecil dibandingkan yang B. Atau B lebih besar daripada A. Berapa jumlah yang A? Yang jumlah A ini ada 337. Sedangkan yang B ini ada 366. Yang mana lebih besar? Yang mana lebih besar, Nak? Tentulah yang 366 kan? Oke. Sampai di sini teacher harap paham. Kita sambung lagi ke pensil, tumpukan pensil. Nah, satu tumpukan ini 100, ini 10. Berarti ini bagian A ini 100,
Paham dari mana? Ini 100 ditambah 50 ditambah 8. Jadi 158. Nah, sekarang bagian B. Coba kamu hitung dulu, teacher tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, siapa yang sudah dapat? Nah, kalau sudah dapat kita lihat, periksa dulu. Ini 100, ini 50, dan ini ada 7 ya, 7. Berarti hasilnya 157. Nah, sekarang kita disuruh membandingkannya dengan 3 syarat tadi. Berarti 1 ratusan dengan ratusannya sama dengan 1. Kemudian kita lihat syarat kedua. Ternyata puluhannya juga sama. Terakhir kita lihat syarat yang ketiga. Nah, mana lebih besar? 7 atau 8? Tentulah 8 yang lebih besar. Berarti ini adalah bilangan yang lebih besar. A lebih besar daripada B. Oke. Kemudian di sini teacher siapkan 148, 300. Nah, ini kan sudah berbeda, 100 dengan 300. Sudah jelas ini yang lebih besar. Nah, sama dengan yang di bukumu, kamu disuruh mencentang. Misalkan nih, ini 300, ini 300. Ini 300, ini 300. Ini 20, ini 50. Terus ini ada 4, di sini 1. Mana lebih besar? Yang bagian ini atau bagian ini? Tentulah yang lebih besar adalah bagian ini. Kasih centang seperti ini. Oke. Kita sambung dulu ke menjelaskan gerakan sehari-hari dalam tari. Nah, di bukumu ada di halaman 17. Ayo lakukan gerakan tarian berikut. Nah, praktikkan gerakan tangan, kaki, dan kepala tersebut dengan baik. Nah, gerakan sehari-hari dapat ditiru sehingga membentuk tarian. Nih, contoh gerakan menggunakan kepala. Yang pertama, menengok ke arah kanan, kemudian menengok ke arah kiri. Kemudian ada gerakan menggunakan tangan, gerakan bermain layangan, gerakan memetik bunga, gerakan menyapu. Kemudian ada gerakan kaki, yaitu berjalan, berlari, dan melompat. Nah, ini gerakan-gerakan sehari-hari ini, nak, kamu pindahkan ya di buku catatanmu. Misalkan nih, contoh gerakan kepala. Tadi ada menengok ke arah kanan 1, menengok ke arah kiri 2. Kemudian contoh gerakan menggunakan tangan ada 3. 1 gerakan bermain layangan. Kemudian yang kedua gerakan memetik bunga. Yang ketiga gerakan menyapu. Kemudian yang terakhir ada gerakan menggunakan kaki, juga ada 3. Gerakan berjalan, gerakan berlari, gerakan melompat. Ini kamu harus pindahkan ke buku catatanmu. Paham ya? Harus kamu pindahkan ke buku catatanmu. Jangan nanti ketika ujian nggak tahu mau baca apa kan? Nah, kemudian kita masuk ke pembelajaran 2. Buka bukumu halaman 17. Mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan. Nah, kamu tentu sering bermain dengan teman. Ketika mengajak teman bermain, gunakan kalimat ajakan yang baik dan benar. Jika teman tidak mau bermain, kamu tidak boleh memaksa ataupun marah ya. Nah, kita perhatikan. Kemudian kamu perhatikan bukumu halaman 17. Nah, di situ ada penerapan sila Pancasila ya. Ada penerapan sila Pancasila, yaitu tentang sila pertama dan sila kedua. Di sini juga teacher akan jelaskan tentang penerapan sila. Nah, menyebutkan pengamalan sila pertama di tempat bermain.
Nah, sila pertama berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama, yaitu tentang Tuhan, sama seperti yang teacher jelaskan kemarin ya. Kemudian pengamalan pertama, Pancasila di tempat bermain, itu contohnya tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Nah, ketika kamu pergi misalkan sekolah minggu, kamu banyak anak-anak teacher yang teacher lihat datang ke gereja hanya untuk bertemu dengan temannya, yaitu bermain. Jadi di sini kamu tidak boleh lupa waktu bahwa kamu di situ pada saat itu adalah sedang beribadah ya. Kemudian untuk kita yang beragama Kristiani, misalkan nih, kita kan selalu beribadah setiap hari Minggu. Jadi kamu jangan lupa bahwa waktu ibadah kita itu hanya hari Minggu gitu. Jadi jangan ada alasan masih ketiduran atau terlambat bangun, kemudian sakit atau apapun. Jika memang sudah waktunya beribadah, kita harus beribadah, jangan malas ya. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Nih, jika kita punya teman yang berbeda agama dengan kita, misalkan nih non-Kristiani, ada Muslim atau Islam, ada Konghucu, ada juga Buddha, Hindu, kan mereka memiliki waktu ibadah yang berbeda dengan kita. Misalkan nih Islam, ada waktu ibadahnya 5 waktu. Jadi ketika mereka ingin beribadah, kita harus memberikan kesempatan kepada temannya ya. Kita harus memberikan kesempatan kepada teman kita untuk beribadah. Jangan kita bilang gak usah lah ibadah, cukup kayak kami aja sekali seminggu. Gak boleh ya nak. Kita harus memiliki sikap toleransi, menghargai waktu ibadah mereka. Oke. Kemudian kita masuk ke menyebutkan pengamalan sila kedua di tempat bermain. Nah, sila kedua berhubungan dengan sikap adil, peduli, jujur kepada orang lain. Nah, membantu teman mengalami kesulitan bermain ini juga merupakan pengamalan sila kedua, sesuai dengan kata peduli. Oke. Kemudian itu yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Perhatikan bukumu halaman 17, itu menjadi PR-mu. Halaman 17 nomor 1, 2, halaman 18, 3 dan 4. Nah, ada beberapa hal penting di sini tadi kalian harus perhatikan, ada beberapa catatan yang akan teacher buat. Yang pertama, kamu harus salin ini dulu ke buku catatan kamu. Kalimat ajakan, terus ciri-ciri kalimat ajakan. Kemudian membandingkan bilangan ratusan. Ini ada 3 caranya. Ini juga kamu pindahkan ke buku catatan kamu. Kemudian gerakan sehari-hari yang dapat ditirukan, itu tadi gerakan kepala. Ini kanan dan kiri harus kamu pindahkan. Kemudian gerakan tangan 1, 2, 3 juga harus kamu pindahkan. Kemudian gerakan kaki juga 1, 2, 3 kamu pindahkan ke buku catatan kamu ya nak. Karena di buku paket petik kita itu sangat terbatas materinya. Jadi teacher kasih lumayan banyak catatannya. Kemudian mengidentifikasi kalimat ajakan. Ini ketiganya harus kamu catat di buku catatan kamu. Nah, ini juga tentang sila pertama dan sila kedua, semuanya kamu catat. Terus sila kedua yang terakhir harus kamu catat ya. Ini teacher kembalikan dulu baru bisa dicatat. Oke, ini juga dicatat ya nak. Nah, itu catatan kamu, tugas kamu halaman 15 nomor 1, 2, 3 dan halaman 16 semuanya, matematikanya juga, dan halaman 17 dan 18. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.